Anda kembali menyaksikan debat terbuka Pilgub Jawa Tengah 2018. Sebagaimana yang kami sampaikan sebelumnya, di segmen ini masing-masing calon wakil gubernur akan berhadapan, saling melempar pertanyaan dan beradu argumentasi. Dan setiap sesinya berlangsung selama 4 menit. Masing-masing kandidat akan diberikan kesempatan untuk mulai bertanya sebagai pembuka debat. Kami selaku moderator bertugas mengawal jalannya debat agar berjalan dengan tertib, menjaga agar tidak ada yang terlalu dominan dalam menjawab dan memotong pembicaraan. Dan kini kami persilahkan kepada para cawagup untuk maju ke depan dan mengambil posisi. Kami persilakan Bu Ida, Gus Yassin, monggo. Dan sekali lagi waktunya bersih 4 menit. Dan untuk sesi pertama debat antar cawagup nomor urut 1. Kami persilakan terlebih dahulu untuk melempar pertanyaan ke cawagup nomor urut 2 sebagai pembuka debat. Dan lagi-lagi waktu berjalan ketika mulai berbicara. Mbak Ida, sebagaimana Mbak Ida ketahui bahwa Mas Ganjar telah berhasil menurunkan angka kemiskinan di Jawa Tengah sebesar 2,21%, dan itu angka yang sangat bagus dan nomor 2 di tingkat nasional. Pertanyaan kami Mbak Ida tahu nggak sih sebenarnya permasalahan apa yang ada di bawah ini untuk mencapai angka tersebut? Bisa Mbak Ida terangkan kepada kami dengan geografi silakan, demografi silakan, dan ortologi silakan. Monggo. Nggih, Gus. Angka kemiskinan memang turun, tetapi tidak mencapai target yang ditargetkan oleh Pak Ganjar dan wakil gubernurnya. Saya kira kalau kita bicara data, masih ada 12,23% penduduk Jawa Tengah yang masih kategori miskin, dan itu di atas rata-rata kemiskinan nasional. Hampir 4,5 juta penduduk Jawa Tengah itu miskin. Dalam kondisi yang seperti itu, yang paling mendapatkan dampak dari kemiskinan adalah perempuan. Saya kira yang dibutuhkan ada persoalannya adalah tidak mau menjadikan kemiskinan ini menjadi persoalan yang serius. Kalau mau menjadikan persoalan serius, dibangun koordinasi dengan pemerintah kabupaten se-Jawa Tengah, dilakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, melibatkan pihak swasta, melibatkan perguruan tinggi untuk diajak bicara, melibatkan seluruh stakeholder masyarakat Jawa Tengah. Baik, silakan Gus. Mbak Ida, pengalaman kami sebagai anggota DPRD provinsi dan Mas Ganjar sebagai gubernur Jawa Tengah, kami sudah melakukan koordinasi itu. Iya. Untuk menurunkan angka kemiskinan di Jawa Tengah. Nah, kok terus dari provinsi, bentar Mbak Ida ya, dari provinsi, kabupaten, kota, dan tentunya pemerintah nasional sudah kita lakukan. Dan itu Mbak Ida hanya bisa menurunkan 2,21%, dan itu Mbak Ida kalau dilihat dari provinsi-provinsi sebelah, bahkan DKI ada kenaikan loh Mbak Ida. Artinya itu sudah bagus untuk Jawa Tengah dibanding dengan Jawa Timur, dibanding dengan lain-lain. Alhamdulillah kita yang terbaik. Dan tentunya Mbak Ida kemarin mempunyai program ingin menurunkan angka kemiskinan dari 12% menjadi 6%. Kita ingin tahu di dunia mana yang bisa menurunkan angka sebesar itu Mbak Ida? Ya, langsung tanggapi, Bu, langsung. Ya. Di dunia Jawa Tengah ketika saya dan Pak Dirman terpilih menjadi wakil gubernur dan gubernur, angka 6% itu bukan angka yang bombastis, karena sesungguhnya Pak Bibit, nyun sewu saya membaca data, Pak Bibit berhasil menurunkan kemiskinan 5,7%, hampir 6% Pak Bibit menurunkan kemiskinan. Kalau kemudian saya dan Pak Dirman kami mentargetkan 6%, bukan sesuatu yang mustahil, karena hampir 6% itu 50% Mbak, dari 12% ke 6, 50%, bukan 6%. Pak Bibit bisa menurunkan hanya 5%.
Itu data yang kami terima. Gini Gus, 5,7% Pak Bibit berhasil menurunkan kemiskinan. Kalau kemudian saya dan Pak Dirman kami mentargetkan 6%, bukan hal yang sulit. Mbak Ida ingin menurunkan, tapi 50%. Iya, waktu sudah habis. Baik, Baik, sudah. Menurunkan menjadi 6%. Sudah habis. Bukan 50%. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Berikan tepuk tangan. Berikan tepuk tangan. Baik. Ya. Jangan duduk dulu. Jangan beranjak Jangan dulu. duduk dulu. Tetap Ini. Bu. Ya. Ya. Kita sudah lihat sesi pertama ya. Selanjutnya kita masuk ke sesi kedua. Cawagup nomor urut 2, silakan mengajukan pertanyaan pembuka. Sekali lagi, waktu debat kami ingatkan dibatasi 4 menit. Dimulai saat berbicara. Kami persilakan. Makasih Gus Yassin, saya suka dengan sarungnya Gus Yassin. Santri banget. Pesantren di Jawa Tengah jumlahnya hampir 6.000. Pondok Madrasah Diniyah di Jawa Tengah jumlahnya tidak sedikit. Jumlah santri di Jawa Tengah juga luar biasa banyaknya. Tapi sepanjang perjalanan saya berada di Jawa Tengah ini, rata-rata mereka menyampaikan kami dibiarkan berjalan sendiri tanpa ada kepedulian dari pemerintah provinsi terhadap keberadaan pesantren, terhadap keberadaan Madrasah Diniyah. Padahal pesantren Madrasah Diniyah telah melakukan tugas negara, mencerdaskan anak bangsa, kemudian membangun karakter bangsa. Yang ini sedang kita butuhkan. Tadi kita bicara radikalisme, tadi kita bicara tentang berbagai persoalan yang dihadapi oleh generasi muda sekarang. Membangun karakter menjadi bagian penting yang dilakukan oleh pesantren. Ibu, maaf. Ya, terima kasih Mbak Ida. Perlu diketahui Mbak Ida, bantuan kami dari pemerintah provinsi itu sudah sangat tinggi Mbak Ida. Tetapi Mbak Ida perlu membaca. Kita tahu bahwa pondok pesantren yang ada di Jawa Tengah, bukan hanya di Jawa Tengah, di seluruh Indonesia ini masih dalam tahap ngurus izinnya Mbak Ida. Kita tahu Undang-Undang 23 tahun 2014 mengamandemenkan lembaga-lembaga yang boleh dibantu harus berbadan hukum. Ini permasalahannya Mbak Ida. Kami sudah menggelontorkan bantuan sosial, bantuan hibah kepada pondok-pondok pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan. Tetapi Mbak Ida maaf, tidak bisa terserap. Karena apa? Izin dari lembaga-lembaga tersebut baru tahap pengurusan. Terima kasih. Ya. Silakan Ibu. Ya, saya kira yang dibutuhkan adalah political will. Political will dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap mereka. Kami, Pak Dirman dan saya merencanakan akan memberikan bantuan sosial kepada pondok pesantren dengan memberikan bantuan 100 juta untuk sarana prasarana bagi pondok pesantren. Kami juga akan berikan kepada Madrasah Diniyah 110 miliar per tahun untuk Madrasah Diniyah. Saya kira sudah saatnya pondok pesantren, Madrasah Diniyah kita disapa, diberikan apresiasi, diberikan reward, karena sekali lagi mereka telah mengambil tugas negara, mencerdaskan kehidupan anak bangsa, membangun karakter. Saya kira ini persoalan. Kalau persoalan belum ada izin itu sangat teknis Gus. Baik, sangat cukup. teknis itu Silakan Gus. Maka dari itu, ketika sekarang lembaga-lembaga itu sudah bisa dibantu dan sudah mendapatkan izin operasional, kita juga akan memprogramkan Mbak. Tahun depan insya Allah kami akan juga ya, akan gimana? Akan ya? Loh, kita kan belum bekerja Mbak. Kalau kita sudah bekerja, kita anggarkan sekarang. Permasalahannya kami belum bekerja, belum dipilih. Nanti setelah tanggal 27 insya Allah kami akan menggelontorkan untuk pendidikan keagamaan tersebut. Dan insya Allah bantuan kami juga tidak sedikit Mbak Ida, ada 331 miliar sekian untuk bantuan pendidikan keagamaan. Silahkan mulai sekarang diajukan kepada lembaga-lembaga pendidikan tersebut, kepada gurunya kita tata, kepada sistemnya insya Allah kita akan dampingi Mbak Ida. Terima kasih. Masih ada sisa waktu sedikit, 5 detik, 4 detik. Oke, baik. Sudah cukup. Baik. Baik. Kita berikan Ya. tepuk tangan.
untuk para calon wakil gubernur Jawa Tengah. Baik, mohon tenang. Kita sudah saksikan tadi bagaimana para calon wakil gubernur Jawa Tengah berdebat, adu argumentasi. Betul. Dan tentunya keseruan ini akan kami lanjutkan karena di sesi selanjutnya atau di segmen selanjutnya kami akan menyaksikan para calon gubernur akan saling beradu argumentasi. Tetaplah bersama kami di debat terbuka Pilgub Jawa Tengah 2018. Perjuangan tiada batas, hidup kian keras. Yang rakus semakin buas, yang bernilai akan dirampas. Pemimpin sejati dicari, kita yang memilih. Dengan hati, bukan transaksi. Ingat, politik uang merusak sendi demokrasi. Jangan biarkan kedaulatan diganti dengan selembar uang. Banggakan mereka yang berjuang. Kita bangun kejujuran negeri, dimulai dari diri sendiri.